Tumbal arwah ibu. Malam itu hujan turun deras, membasahi atap rumah tua yang sudah lama tak dihuni. Retakan di dinding memantulkan cahaya petir yang menyambar, seolah menegaskan betapa rapuhnya bangunan itu. Dita berdiri kaku di ambang pintu, menggenggam erat kunci tua yang baru saja diberikan oleh seorang pria asing di pemakaman ibunya. "Kau harus kembali ke rumah asal ibumu," kata pria itu dengan suara parau dan mata yang menyorotkan duka. "Ada sesuatu yang belum selesai." Dita awalnya mengira itu hanya ucapan bela sungkawa yang aneh. Tetapi semakin malam ia rasakan, semakin kuat dorongan itu memanggilnya ke rumah masa kecil sang ibu di desa Karangjati, tempat yang tak pernah ingin ibunya ceritakan. Saat membuka pintu, aroma kayu lapuk dan dupa menyambutnya. Dinding-dinding rumah itu seperti menyimpan bisikan yang hanya bisa terdengar oleh hati yang siap mendengarnya. Dita menyalakan senter, menelusuri ruang demi ruang yang penuh dengan perabot kuno dan debu waktu. Foto ibunya masih tergantung di ruang tamu. Namun yang membuat dada Dita sesak adalah lukisan besar yang menampilkan sosok wanita berkebaya hijau tua dengan mata yang menatap tajam ke arah pintu. Sosok itu bukan ibunya, tapi memiliki kemiripan mencolok, seperti cerminan masa lalu yang ingin hidup kembali. Di bawah lukisan, terdapat sesajen yang telah lama mengering, dan sebuah catatan usang bertuliskan aksara Jawa yang belum sempat Dita pahami. Dita menginap malam itu, dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang penuh pertanyaan. Namun malam di rumah itu tidak memberinya istirahat. Sekitar pukul 3 pagi, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki menyeret dari ruang tamu. Awalnya ia kira tikus besar, namun saat keluar kamar, ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seorang perempuan tua, mengenakan kebaya lusuh, berdiri di depan lukisan sambil menangis pelan. Suaranya lirih seperti bisikan angin, namun yang paling mengganggu adalah wajahnya. Tak memiliki mata, hanya rongga gelap yang mengalirkan darah pekat. Dita mematung, tubuhnya membeku dalam rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi perempuan itu hanya berbalik perlahan, lalu menghilang begitu saja ke dinding tempat lukisan tergantung. Keesokan paginya, Dita menemukan sesuatu yang membuat jantungnya serasa berhenti. Di bawah meja altar, tersembunyi sebuah kotak besi berisi lembaran-lembaran kertas kuno. Di antaranya terdapat surat tulisan tangan ibunya, berjudul Tumbal Arwah Ibu. Surat itu mengungkapkan sebuah rahasia kelam, bahwa keluarga mereka berasal dari garis perempuan yang terikat perjanjian gaib dengan makhluk penjaga Laut Selatan. Setiap perempuan dalam garis keturunan harus memberikan tumbal, bukan berupa darah orang lain, tapi pengorbanan dirinya sendiri dalam bentuk penderitaan dan keheningan. Ibunya melarikan diri dari desa demi memutus rantai itu, namun bayang-bayang masa lalu selalu berhasil menemukan jalan kembali. Dalam surat itu, ibunya memohon maaf karena tak pernah memberitahu Dita lebih awal, dan berpesan agar Dita tak pernah tidur di rumah itu selama bulan mati. Namun malam kedua Dita tetap tinggal. Bukan karena keberanian, tetapi karena ketakutan itu berubah menjadi rasa penasaran dan keterikatan yang tak ia pahami. Ada sesuatu dalam dirinya yang merasa dipanggil, seperti suara yang terus berbisik di telinganya, lembut namun mengoyak kewarasan. Kali ini, ia menyiapkan kamera dan alat perekam suara, bukan untuk membuktikan pada siapapun, tapi untuk dirinya sendiri. Saat tengah malam menjelang, rumah itu mulai berubah. Udara menjadi dingin seperti kematian, dan dari balik kaca jendela, Dita melihat bayangan perempuan-perempuan berjalan ke arah rumah. Wajah mereka pucat, rambut panjang terurai, dan mata yang kosong menatap langsung ke jiwanya. Mereka mengetuk-ngetuk kaca, pelan namun pasti, seolah menuntut sesuatu yang belum mereka terima. Dita menjerit, tapi suaranya seakan tenggelam dalam gelombang keheningan yang mendadak menelan seluruh rumah. Dita berlari ke kamar, mengunci diri sambil menggenggam erat surat ibunya. Ia tak tahu harus percaya pada apa. Apakah ia tengah mengalami halusinasi karena kelelahan, atau memang rumah ini adalah gerbang antara dunia hidup dan mati.
Namun ketika perekam suaranya menyala sendiri dan memutar rekaman yang belum pernah ia rekam, ia tahu ini bukan delusi. Suara itu adalah suara ibunya. Lirih, berat, dan dipenuhi rasa bersalah. Nak, maafkan ibu. Aku sudah terlalu lama menunda. Sekarang giliranmu untuk menyelesaikan perjanjian itu. Suara itu kemudian berubah menjadi jeritan memilukan, disusul dengan suara tawa wanita-wanita lain yang menggema dari balik tembok, dari bawah lantai, dari langit-langit kamar. Seakan rumah itu hidup, bernapas, dan kini memakan kembali kenangan-kenangan yang telah lama terkubur. Di tengah ketakutan yang mencekam, Dita akhirnya membuka buku ritual tua yang ia temukan dalam kotak besi. Di sana tertulis cara memutus perjanjian. Seorang keturunan terakhir harus menyatu dengan arwah leluhurnya, menghadapi penderitaan mereka, dan menanggung seluruh luka yang belum selesai. Jika berhasil, seluruh roh yang terikat akan bebas. Namun jika gagal, ia akan menjadi bagian dari mereka selamanya. Dita menyalakan dupa, menggambar lingkaran darah di lantai sebagaimana tertulis, dan duduk di dalamnya. Ia mulai membacakan mantra dalam aksara Jawa yang terbata-bata ia terjemahkan. Rumah itu mulai bergetar. Lukisan di ruang tamu retak dan jatuh ke lantai. Dinding-dinding mengeluarkan darah. Dan satu persatu, roh-roh perempuan itu muncul, membentuk lingkaran di sekelilingnya, menatapnya dengan wajah yang sama, wajah ibunya, neneknya, buyutnya. Penderitaan datang dalam bentuk penglihatan yang menyiksa. Dita melihat ibunya dipaksa menikah dengan sosok tak terlihat di tepi pantai. Melihat para perempuan leluhurnya ditenggelamkan, dikurung, dirantai dalam gua-gua sunyi. Ia merasakan setiap sakit, setiap tangis, setiap kesepian yang turun-temurun mengalir dalam darahnya. Tubuhnya menggigil, dadanya seperti ditusuk dari dalam. Tapi ia tak berhenti. Ia terus membaca, hingga cahaya putih yang menyilaukan memenuhi ruangan. Suara-suara berhenti, roh-roh itu menunduk, lalu satu persatu menghilang menjadi abu. Terakhir, sosok ibunya muncul, berdiri di ambang pintu kamar dengan wajah tenang dan mata penuh air mata. Terima kasih, nak. Akhirnya kita bebas. Pagi menjelang dengan langit yang bersih, dan sinar matahari menyentuh lantai rumah itu untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun. Dita terbangun di tengah ruang tamu, tubuhnya lemah namun tenang. Lukisan di dinding sudah hancur, dan altar telah terbakar menjadi abu. Ia melangkah keluar rumah, menatap kebun kecil yang dulu ditanami ibunya. Di sana, tumbuh sekuntum melati, bunga kesukaan sang ibu, yang entah bagaimana mekar kembali. Dita tersenyum dalam diam, lalu berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjaga warisan keluarganya, bukan sebagai kutukan, tapi sebagai ingatan, agar penderitaan itu tak terulang, dan roh-roh mereka benar-benar bisa beristirahat dalam damai. Namun saat Dita kembali ke kota dan mencuci alat perekam suara, ia mendapati satu rekaman baru. Tak ada tanggal, tak ada suara kecuali satu kalimat yang terdengar sangat dekat. Perjanjian itu tak pernah benar-benar usai. Kau hanya menundanya, anakku. Dita berlari ke kamar ibunya, tempat paling suci di rumah itu. Di sana, ia menemukan cermin besar yang ditutupi kain putih. Suara ketukan di jendela kini berubah menjadi suara ratapan, seperti nyanyian duka dari dunia lain. Tangan Dita gemetar saat ia membuka kain penutup cermin, dan seketika, udara di ruangan menjadi lebih dingin. Di balik pantulan cermin, ia melihat dirinya, tetapi bukan dirinya. Sosok itu tersenyum, namun matanya penuh luka dan darah. Rambutnya basah, meneteskan air garam seperti baru muncul dari laut. Sosok itu berbisik lirih, "Kau adalah tumbal terakhir, penggenap perjanjian yang ibumu tolak." Dita mundur, menabrak meja hingga lilin-lilin di atasnya jatuh dan padam. Saat cermin itu retak, jeritan-jeritan perempuan menggema dari dalam retakan. Ketakutan Dita berubah menjadi keputusasaan. Ia menyadari bahwa yang datang malam itu bukan sekadar arwah penasaran.
Tapi para perempuan dari garis keturunannya sendiri, mereka yang dahulu dijadikan tumbal, dipaksa berkorban demi menjaga perjanjian yang entah siapa yang buat pertama kali. Mereka datang bukan untuk membunuhnya, tapi untuk menjemputnya, menggenapkan ritual yang tertunda puluhan tahun. Dita menutup telinganya, namun suara tangisan mereka justru masuk ke dalam pikirannya, menciptakan gambaran-gambaran mengerikan tentang penderitaan yang mereka alami. Ia melihat seorang perempuan diceburkan ke laut di malam purnama, yang lain dikurung dalam sumur tua, dan beberapa diikat hidup-hidup di bawah tanah. Mereka adalah nenek, buyut, dan leluhur yang dirantai oleh sumpah gaib. Dalam kegilaan yang semakin merayap, Dita menemukan satu-satunya jalan untuk menghentikan semua ini. Ia harus memutus rantai itu dengan pengorbanan berbeda. Bukan menyerahkan diri, melainkan membakar rumah ini, tempat di mana semua perjanjian disegel dan diturunkan. Ia menyiram bensin yang ia temukan di gudang tua, menyalakan korek api, dan sebelum api menyala, ia berteriak lantang, "Ibu, aku tidak akan jadi tumbal. Aku akan membebaskan kita semua." Api menyambar cepat, menyusuri lantai kayu dan menelan seluruh ruangan dalam bara merah menyala. Dita tak lari. Ia berdiri di tengah kobaran, air mata mengalir saat bayangan para perempuan itu muncul satu persatu, tersenyum dengan mata damai, sebelum lenyap bersama lidah api. Ketika fajar datang, warga desa menemukan rumah tua itu telah hangus menjadi abu. Tak ada yang tersisa, kecuali cermin retak yang entah bagaimana masih utuh di antara puing-puing. Di cermin itu, samar-samar terlihat pantulan seorang perempuan muda berdiri diam. Wajahnya tenang, matanya tajam menatap siapapun yang berani mendekat. Sejak saat itu, desa Karangjati dikenal sebagai desa yang dikutuk, dan tak seorang pun berani membangun di atas tanah bekas rumah itu. Namun ada yang mengatakan, saat malam sunyi dan bulan mati, sosok perempuan berbaju putih sering terlihat berdiri di antara pepohonan, seolah menjaga batas antara dunia mereka yang telah mati dan dunia mereka yang belum. Dan di balik cermin yang kini disimpan di rumah kepala desa, masih terdengar suara bisikan lembut. Tumbal telah lunas. Tapi perjanjian tak pernah benar-benar berakhir. Karena di dunia arwah, setiap pengorbanan meninggalkan jejak, dan jejak itu, cepat atau lambat, akan mencari tuan barunya. 10 tahun telah berlalu sejak kebakaran rumah tua di desa Karangjati. Tak ada yang berani menyentuh puing-puingnya, bahkan tanahnya dibiarkan tumbuh liar di telan semak dan ilalang. Namun kisah itu tidak hilang. Ia hidup dalam bisik-bisik warga, dalam mimpi buruk anak-anak, dan dalam benda yang seharusnya ikut hangus bersama rumah. Cermin besar yang kini tersimpan di gudang rumah kepala desa. Cermin itu ditutupi kain mori putih dan dikunci dalam peti kayu jati. Tapi malam itu, seseorang membukanya. Namanya Raya, mahasiswi antropologi dari Jakarta, yang sedang melakukan penelitian tentang mitos perempuan Nusantara. Ia mendengar kisah tentang Dita dan tumbal arwah dari seorang dosen tua yang pernah meneliti desa Karangjati. Dan seperti Dita, rasa ingin tahunya membawanya lebih jauh dari sekadar cerita rakyat. Raya diterima dengan hangat oleh kepala desa yang sudah renta, tapi ada satu syarat, jangan dekati gudang di belakang rumah. Namun larangan itu justru menjadi pemantik. Di malam keempat, saat bulan mati menggantung di langit, Raya diam-diam membuka gudang, mengikuti suara lirih yang membisikkan namanya dalam mimpi. Begitu kain putih itu tersingkap, udara dalam ruangan berubah. Cermin itu bersinar samar, dan pantulan yang muncul bukan wajah Raya, tapi seorang perempuan muda dengan mata kosong dan darah yang mengalir dari pelipis. Suara-suara mulai mengalir dari dalam cermin, berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti, namun terasa sangat akrab. Raya merasakan kepalanya pening, lalu pingsan di depan cermin, jatuh dalam kegelapan yang sepi. Dalam mimpi, ia berada di dasar laut, dikelilingi perempuan-perempuan berpakaian pengantin yang wajahnya rusak. Mereka menatapnya, lalu satu suara berkata, "Kau adalah kelanjutan. Luka belum selesai."
Tumbal belum lunas. Raya terbangun keesokan harinya dengan luka sayatan kecil di tangannya, seolah ada sesuatu yang menandainya dalam tidur. Ia mulai mengalami hal-hal aneh. Bayangan di balik pintu, suara tangisan perempuan dari kamar mandi, dan tulisan-tulisan misterius muncul di catatan laporannya. Semakin ia mencoba lari, semakin kuat tarikan dari cermin itu. Hingga akhirnya, seorang nenek tua dari desa datang menemuinya diam-diam. Nenek itu berkata, "Kau memiliki darah yang sama dengan Dita, kau adalah penerusnya." Perjanjian itu belum sepenuhnya ditebus. Karena Dita mati sebagai pembangkang, maka cermin itu tak bisa dibakar, tak bisa dihancurkan, ia menunggu pewaris. Raya terpaku di depan nenek tua itu. Nafasnya tercekat saat mendengar kalimat terakhir, "Kau adalah penerusnya." Ia tak pernah mengenal siapa itu Dita, apalagi merasa memiliki ikatan darah. Tapi malam itu, ia membuka kembali catatan silsilah keluarganya. Di sana, sebuah nama yang terlupakan muncul di pohon keluarga, Indita Rarasayu. Nama yang hanya disebut sekali oleh ibu Raya ketika ia masih kecil, dalam nada penuh amarah dan ketakutan. Dita adalah kakak dari ibunya, yang hilang secara misterius di desa Karangjati. Saat menyadari itu, seluruh tubuh Raya bergetar. Ia bukan sekadar peneliti. Ia adalah bagian dari kutukan itu. Di malam yang sama, Raya memutuskan menutup cermin kembali dan pergi dari desa. Ia mengepak barang-barangnya dengan panik. Namun saat melangkah keluar, hujan turun deras seperti malam saat Dita datang dulu. Udara menjadi tebal dan bau anyir laut mulai merambat dari arah sawah, yang seharusnya tak mungkin. Di tengah pekat malam, suara-suara dari dalam cermin memanggilnya lagi. Kali ini bukan hanya satu suara, tapi banyak, seperti ratusan perempuan menangis dan berteriak dalam bahasa patah. Raya tak tahan. Ia mencoba menutup telinganya, tapi suara itu kini ada di pikirannya. Dan saat ia menatap kaca jendela kamar, pantulan dari cermin muncul di sana. Raya jatuh terduduk, menggigil hebat. Di pantulan itu, ia melihat seluruh perempuan dari masa lalu. Tubuh mereka compang-camping, wajah penuh luka, rambut basah oleh lumpur dan darah. Salah satu dari mereka adalah Dita. Wajahnya penuh amarah, tapi matanya memancarkan luka yang dalam. "Aku mencoba membebaskan kita, tapi aku terbakar sebagai pengkhianat. Sekarang, kau harus menebusnya. Bukan dengan mati, tapi dengan membuka pintu penghakiman." Raya berteriak, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Malam itu, ia terbangun di depan cermin dalam keadaan berlutut, dengan darah menetes dari hidung dan jari-jari yang gemetar tak terkendali. Keesokan paginya, warga menemukan Raya di gudang, tak sadarkan diri dengan sehelai kain putih terikat di matanya. Di lantai, lingkaran garam dan bunga melati membentuk simbol aneh. Kepala desa hanya bisa menatapnya dengan duka yang dalam. Ia tahu, siklus itu telah dimulai kembali. Perjanjian lama, yang selama ini tertidur dalam api, telah bangkit dari pantulan cermin yang tak pernah benar-benar bisa dimusnahkan. Raya kini telah menjadi penanda era baru. Bukan lagi tumbal, tapi jembatan bagi luka-luka lama untuk kembali menuntut balas hari-hari berlalu. Namun Raya tak lagi menjadi dirinya yang dulu. Sejak peristiwa malam itu, ia kerap ditemukan berjalan sambil menggumam dalam bahasa Jawa kuno yang bahkan tak dimengerti oleh orang-orang desa. Kepalanya sering menoleh tiba-tiba ke arah kosong, matanya memandangi sesuatu yang tak terlihat. Warga mulai takut. Kepala desa memanggil seorang dukun sepuh bernama Mbah Sarwo, satu-satunya orang yang masih menyimpan pengetahuan tentang perjanjian Ibu Laut, sebuah ritual tua yang dipercaya menjadi awal dari segala kutukan ini. Setelah menatap mata Raya, Mbah Sarwo berkata lirih, ia bukan hanya kerasukan, arwah para perempuan itu menjadikan tubuhnya tempat tinggal. Raya dibawa ke sebuah rumah di tepi hutan, jauh dari desa. Di sanalah ritual pembersihan dilakukan, namun selama prosesi berlangsung, sesuatu yang lebih dalam terungkap.
Dalam keadaan trans, Raya mulai berbicara sebagai Dita. Ia mengungkapkan bahwa dahulu, salah satu leluhur mereka, perempuan bernama Ratna Dewi, membuat perjanjian dengan sosok penjaga Laut Selatan, bukan Ratu Kidul, melainkan entitas purba yang disebut Nyai Sembadra, penuntut perempuan yang menolak pengorbanan. Dalam perjanjian itu, Ratna menyegel kekuatan laut ke dalam sebuah cermin untuk menampung dosa keturunan perempuannya. Setiap generasi harus memberi kembali lewat penderitaan atau kematian. Bila rantai itu terputus, maka laut akan menagih dengan cara yang lebih kejam. Mbah Sarwo meyakinkan bahwa satu-satunya cara menyelamatkan Raya adalah membawanya ke tebing Laut Selatan, tepat saat malam bulan mati berikutnya. Di sana, ia harus menghadapi bayangan masa lalu, para tumbal yang belum tenang. Maka mereka pun bersiap. Malam itu, Raya mengenakan kain putih dan bunga melati di rambutnya, didampingi Mbah Sarwo dan kepala desa. Di hadapan ombak hitam yang menggulung dengan buas, mereka mulai ritual pemanggilan arwah. Langit kelam, laut seperti membuka mulutnya. Angin membawa bisikan yang menusuk telinga, dan dari kabut malam, muncul barisan perempuan, Dita, Ratna Dewi, dan puluhan lainnya, berjalan di atas air menuju tebing. Salah satu dari mereka, sosok wanita tinggi berbaju hijau tua dengan mata tanpa bola, berbicara langsung pada Raya. Suaranya bergema dari dasar laut. Kau adalah yang terakhir, pewaris luka yang belum ditutup. Pilih, kau tenggelam bersamaku, atau buka jalan pengampunan dengan darah. Mbah Sarwo menyodorkan keris pusaka. Raya memegangnya dengan tangan gemetar. Namun alih-alih menikam dirinya, ia membalikkan keris itu dan menusukkannya ke bayangan wanita itu. Teriakan memekakkan telinga pecah dari laut. Ombak bergulung ke atas tebing, mencabut akar-akar dan menerbangkan pasir. Para arwah menjerit sebelum berubah menjadi kabut garam, melayang dan hilang bersama malam.